Bab 7 bertemu calon ibu mertua. Silahkan Tuan ikut saya ke ruangan saya, dengan sopan Anti berkata. Safta mengangguk dan mengikuti langkah kaki Anti. Kini mereka sudah berada di dalam ruangan pribadi Anti, sebuah ruangan minimalis yang di dalamnya terdapat sebuah sofa tunggal, meja, rak minimalis dan sebuah kasur kecil untuk dia jika ingin beristirahat. Nuansa peach adalah kesukaan Anti. Ada apa ya Tuan? Tanya Anti, kali ini dia serius. Ibu Tuan ingin bertemu dengan Anda. Apa? Anti memekik dalam pelan, tiba-tiba saja badannya terasa panas dingin dan lemas. Bertemu calon ibu mertua rasanya sangat membuatnya sedikit cemas, banyak tidak sedikit. Mari ikut sekarang, karena Nyonya tidak suka menunggu terlalu lama, lanjut Safta. Anti mendesah pelan. Baru juga sampai, ujarnya malas. Nona, tolong kerjasamanya, ujar Safta yang menatap sekilas Anti. Hei, ada apa? Kenapa kamu seperti menghindariku? Tanya Anti, dia menatap Safta penuh selidik. Nona mari. Safta tak menyahuti, dia berdiri dan melangkah duluan. Anti mendengus kesal, orang ini terlalu penurut kepada tuannya, dan sama dengan tuannya suka seenaknya. Anti mendesah dalam hati. Safta sudah keluar dari toko kue dan menunggunya di dalam mobil. Anti masih diam membekuk kakinya seolah dipaku ke lantai. Semoga ibu mertua baik, doanya dalam hati. Tok-tok, pintu ruangan diketuk dari luar. Masuk, teriak Anti. Pintu terbuka menampakkan wajah Lina. Kak Anti, kata Tuan Safta yang ganteng itu cepetan, terlihat wajah Lina bersemu merah. Ah malas, mukamu memerah. Kamu baper ya, ayo ngaku. Anti tertawa melihat Lina yang salah tingkah. Bagaimana nggak baper, Tuan Safta ganteng banget, jerit Lina dalam pelan. Anti tertawa, berdiri memakai kembali tas selempang yang tadi sudah sempat disimpannya. Titip toko yang gak lama, aku ada perlu dulu. Siap, teriak Lina. Salamin Tuan Safta ya, ujar Lina kecentilan. Iya, tapi siap-siap patah hati, kamu bukan tipenya, goda Anti dengan tawa kecil. Lina memberengut dengan raut kecewa, tapi sesaat kemudian dia tertawa. Lagian, aku juga sadar diri. Mana mungkin batu kerikil sepertiku bersanding dengan emas, ucapnya dengan sebuah perumpamaan. Hei, soal jodoh siapa yang tahu, ucap Anti dengan penuh semangat. Dia ingat dirinya yang tiba-tiba akan menjadi calon istri seorang Alteza. Menjadi istri seorang kaya raya, bukannya senang. Dia malah takut dan diliputi kecemasan. Lina tertawa. Tadi kakak yang mematahkan semangatku, dan sekarang malah menyemangatiku. Anti terkekeh, lalu pamit untuk menemui Safta. Maaf, lama, ucap Anti setelah ada di dalam mobil Safta. Safta tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk kecil dan segera melajukan mobil. Perjalanan serasa sangat tegang bagi Anti kali ini, mengingat akan bertemu calon ibu mertua. Tuan Safta, apa Nyonya besar baik? Tanya Anti sedikit cemas. Safta melirik lewat spion depan. Cukup baik, jawabnya tenang. Anti mencebik. Ya pasti jawabannya seperti itu, kan itu ibu majikannya. Apa Anda tidak percaya saya? Tanya Safta saat melihat raut tak percaya dari Anti. Nggak tahu, sahut Anti. Nyonya sangat baik, jika Anda bisa mengambil hatinya. Safta melanjutkan perkataannya. Anti mendesah, jika bisa mengambil hatinya. Jika tidak bagaimana? Bukankah calon menantu kesayangannya adalah seperti Nona Marisa yang cantik dan kaya itu? Apalah saya yang bagaikan butiran debu ini? Meski berkata dengan pelan, namun Safta bisa mendengar perkataan Anti dengan sangat jelas. Nona, jangan pesimis. Tuan bukanlah orang yang melihat seseorang dari kesuksesan, kekayaan, ataupun kepopulerannya. Dia melihat dari kesetiaan dan ketulusan orang itu, dengan tegas Safta berkata.
Anti tersenyum masam, tetap saja, dia suka wanita cantik seperti Nona Marisa bukan? Tentu saja, Tuan manusia normal. Tuan suka melihat wanita cantik dan terawat, jawab Safta lebih santai. Anti mendesah kesal mendengar jawaban Safta, dirinya mana sebanding dengan Marisa yang cantik itu. Tunggu, bukannya kita sedang membicarakan tentang ibu mertua? Kenapa tiba-tiba membicarakan dia? Tanya Anti dengan kecut. Sama saja, saat Tuan memilihmu, maka Nyonya tak bisa menolaknya. Tuan yang punya keputusan, jawab Safta, dia menoleh sekilas ke arah Anti. Kebetulan, Anti juga saat itu menoleh kepada Safta, hingga tatapan mereka sempat bertemu untuk beberapa saat. Dengan cepat, keduanya membuang muka ke arah lain. Baik Safta maupun Anti sempat merasa canggung dan salah tingkah. Namun, Safta lebih mampu menangani perasaannya dibanding Anti. Setelahnya, tidak ada lagi di antara mereka yang berkata-kata, hingga tanpa sadar sampailah mereka di sebuah rumah besar, rumah milik Alteza. Ya, Alteza memang tinggal bersama dengan ibu dan kedua adiknya. Anti begitu terpukau melihat rumah dengan halaman sangat luas ini. Meski ayahnya tergolong keluarga berada, tapi sangat jauh jika dibandingkan dengan Alteza. Mari, terdengar suara Safta. Anti terperangah, tadi dia sedang terpesona dengan kemewahan dan kemegahan serta keindahan rumah ini. Iya, sahutnya setengah berteriak saking terkejutnya. Dan hal itu membuat Safta tersenyum tipis dan samar, hampir tak terlihat namun, Anti sempat melihatnya sekilas. Kalau tersenyum, kamu terlihat sangat tampan, ucap Anti hanya sebatas menggoda saja. Safta berdehem, lalu memasang wajah datar dan melangkah duluan meninggalkan Anti yang akhirnya menggerutu dalam hati, karena ditinggalkan. Tunggu aku Tuan, bagaimana kalau aku tersesat nanti? Aku kan tidak mengenal rumah ini, ucap Anti setengah berteriak. Dia melangkah dengan cepat mengejar Safta. Safta menghentikan langkah mendadak, dan hal itu membuat Anti hampir saja menabrak punggungnya andai tidak segera mengerem kakinya. Kenapa berhenti mendadak? Kesal Anti. Safta tidak menoleh, dia melanjutkan langkah kaki, kali ini lebih pelan. Anti mengikuti dari belakang, dengan raut kesal. Anti bisa melihat beberapa asisten rumah tangga yang sedang membereskan rumah, dan seorang asisten rumah tangga yang mengarahkan mereka ke tempat Ibu Alteza menunggu. Sampailah mereka di sebuah ruangan dengan nuansa biru laut yang menyegarkan mata. Wangi aroma terapi membuat otak menjadi rileks. Furnitur yang terbuat dari kayu pilihan dengan desain unik dan mewah menghiasi seisi ruangan ini. Tampak duduk di sebuah kursi seorang wanita paruh baya yang masih terlihat cantik di usia tuanya. Di sana juga tampak duduk seorang gadis muda dengan wajah imut dan cantik, yang dikenali oleh Anti, ya bukan karena kenal, tapi dia memang terkenal sebagai selebgram populer saat ini. Nyali Anti langsung ciut melihat tatapan meneliti dari kedua makhluk beda generasi itu. Apalagi, tatapan mereka seperti yang mencemoohnya. Ya Tuhan, kenapa aku harus berada dalam posisi seperti ini, desah Anti dalam hati. Anti berusaha menunjukkan senyum terbaiknya. Silahkan Nona, Safta mempersilahkan. Apa Anda akan menemani saya di sini? Anti menatap Safta penuh permohonan. Safta tak menoleh, dia mengangguk hormat kepada dua wanita beda generasi itu. Tapi mulutnya menjawab pertanyaan Anti. Tidak. Saya akan menunggu di luar. Anti merasakan tubuhnya mendadak lemas mendengar perkataan Safta. Meski pria itu terbilang dingin, tapi dia merasa lebih nyaman saat bersama Safta. Setidaknya, Safta masih bisa diajak berbincang cukup santai. Sementara, kedua wanita di hadapannya itu tampak menunjukkan raut wajah yang tidak ramah. Membuatnya sedikit cemas, ralat sangat cemas. Temani saya,
Tuan, dengan berbisik Anti berkata. Tapi Safta tak menggubrisnya, dia malah pamit keluar dari ruangan itu. Anti menggeram jengkel. Apa kamu akan terus berdiri di situ? Calon ibu mertua menatapnya sinis. Pun dengan wanita cantik yang duduk di samping Ibu Alteza, dia tampak tersenyum sinis kepadanya.